Selamat sore teman-teman, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Masih dalam kasus Pina Cirebon, di mana Peggy Setiawan Cianjur yang selama ini ramai diisukan sebagai anak mantan Bupati Cirebon, yaitu Pak Sunjaya Purwadi Sastra, yang mana Peggy itu diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Pina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dan berikut adalah faktanya menurut Kang Deddy Mulyadi. Banyak pihak yang meragukan hasil tes DNA yang dilakukan terhadap Peggy Setiawan Cianjur dan kemudian disangkut pautkan dengan hal-hal yang bersifat politis. Saya tegaskan dan saya katakan di sini, tugas saya mengenai penanganan kasus terbunuhnya Pina dan Eki yang berdampak dengan dipenjaranya 8 orang tanpa memiliki dasar pijakan hukum yang kuat secara sains, meski sudah mendapat penetapan hukum yang tetap melalui putusan berjenjang. Dan kemudian juga ditangkapnya Peggy Setiawan Cirebon yang pada akhirnya Peggy dibebaskan melalui putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Aspek ini sudah jelas bahwa proses penetapan tersangka yang berujung pada lahirnya terpidana serta proses penetapan Peggy Setiawan itu tidak memiliki dasar saintifik yang kuat, science crime investigation. Sehingga tugas saya dari sisi kemanusiaan adalah mengungkap seluruh problem ini. Jangan sampai orang yang tidak bersalah dipersalahkan dan orang yang bersalah itu tidak dipersalahkan. Apabila, saya katakan sekali lagi, apabila pembunuhan itu memang terjadi. Tapi kalau kecelakaan mungkin lain masalahnya. Mengenai hasil tes DNA Peggy Setiawan Cianjur yang banyak orang meragukan, bagi saya itu tidak penting. Mau meragukan, mau tidak percaya pada diri saya, bagi saya tidak ada masalah apapun. Karena saya katakan, tugas kemanusiaan itu tidak mesti melahirkan orang percaya. Tetapi dari sisi sebagai manusia, saya berusaha untuk membantu siapapun dia dari berbagai tuduhan, jeratan yang berakibat pada hilangnya kebebasan diri sebagai manusia, baik kebebasan raga maupun kebebasan jiwa. Apalagi itu menyangkut keluarga atau anak-anak orang kecil yang kuli bangunan. Sehingga tugas kemanusiaan itu sudah selesai pada mengantarkan hasil tes DNA itu sendiri. Setiap orang bekerja tidak mungkin memuaskan semua pihak. Tetapi kepuasan saya adalah kepuasan batin, kepuasan nurani. Sebagai manusia, saya telah berbuat aspek-aspek yang bersifat kemanusiaan. Selanjutnya, setelah tes DNA Peggy Setiawan Cianjur, maka saya tidak akan membahas itu lagi. Saya akan terus fokus mencari bukti-bukti baru, melakukan langkah-langkah hukum bersama tim pengacara untuk membebaskan 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara. Dan kemudian selanjutnya juga saya ingin Mabes Polri melakukan penyelidikan ulang untuk menentukan kasus tersebut. Kalau pembunuhan, segera cari dan tangkap pembunuh yang sebenarnya. Kalau kecelakaan, tentunya juga harus diungkapkan ke publik secara terbuka dan berbasiskan sains. Cuman saya mengingatkan bahwa dulu para terpidana, termasuk Peggy Setiawan, ditetapkan sebagai tersangka tanpa bukti sains. Dan kita pun tidak boleh menuduh siapapun tanpa bukti sains. Saya tidak berharap kasus ini dibawa ke ranah-ranah yang bersifat imajinatif, klinik, hanya perkiraan, tanpa tahu duduk persoalan dan tanpa turun ke lapangan, hanya melihat dari perkembangan media sosial. Ingat, kita tidak boleh
menuduh orang lain tanpa dasar. Tes DNA-nya udah 99%. Kalau 99,9 berarti selesai. Nggak ada problem. Sehingga kenapa sih saya membuat tes DNA bagi Peggy Cianjur? Karena nggak boleh lagi bahwa kasus ini dibawa kemana-mana bikin cocok logi, sehingga banyak orang yang menjadi korban bully, korban kecurigaan. Sehingga saya mengambil langkah-langkah itu untuk tidak lagi ada korban Peggy berikutnya. Pak, tidak boleh ada korban Peggy berikutnya, tidak boleh ada korban Andi, tidak boleh ada korban Dani gitu loh ya. Karena Peggy, Andi, Dani adalah produk kesesatan. Peggy Setiawan Cianjur melakukan tes DNA dengan ayah yang bernama Cecep dan ibunya bernama Elis pada hari Senin tanggal 9 Juli 2024 dan difasilitasi oleh mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi. Hasilnya itu diambil pada hari Minggu 14 Juli 2024 oleh Deddy Mulyadi dan didampingi oleh ayah Peggy Setiawan Cirebon, di mana Peggy Setiawan Cirebon baru saja bebas lewat peradilan. Nah, di sini timbullah pertanyaan, kenapa ayah Peggy Setiawan Cirebon yang diajak Deddy Mulyadi? Jadi untuk menghindari prasangka buruk, karena yang mengambil bukanlah pihak yang melakukan tes DNA, melainkan pihak yang tidak ada kepentingannya. Hasil tes DNA tersebut menyebutkan bahwa Peggy Setiawan Cianjur secara meyakinkan adalah anak dari Pak Cecep dan Ibu Elis. Artinya tudingan Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra, itu terbantahkan. Bahkan Deddy Mulyadi juga menuturkan dari awal dia memfasilitasi agar Peggy Setiawan Cianjur melakukan tes DNA untuk membuktikan tuduhan dari netizen dan mencari kebenaran. Deddy Mulyadi juga berharap masyarakat berhenti mencari 3 DPO yang dia yakini tidak ada, karena hanyalah narasi dari Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki. Kang Deddy juga berharap tidak ada lagi orang-orang yang dituding melakukan pembunuhan Vina dan Eki tanpa dasar yang jelas. KDM juga tidak mempermasalahkan bila sampai saat ini masih banyak pihak yang meragukan hasil tes DNA Peggy Cianjur. Bahkan banyak pihak yang menghubungkannya dengan urusan politik. Saya tegaskan dan saya katakan di sini, tugas saya mengenai penanganan kasus terbunuhnya Vina dan Eki yang berdampak pada dipenjaranya 8 orang tanpa memiliki dasar pijakan hukum yang kuat secara sekensi meski sudah mendapatkan penetapan hukum yang tetap melalui keputusan hukum berjenjang, dan juga penangkapan Peggy Setiawan Cianjur dan akhirnya bebas lewat peradilan. KDM hanya ingin mengungkapkan agar orang yang tidak salah disalahkan dan orang yang salah tidak dipersalahkan. Menurut KDM itu tidak penting mau meragukan tes DNA maupun tidak percaya pada KDM, itu tidak masalah katanya. Jadi menurut KDM itu adalah tugas kemanusiaan yang tidak mesti melahirkan orang yang percaya. Dan dari sisi sebagai manusia, saya hanya berusaha membantu siapapun dia dari berbagai tuduhan yang berakibat hilangnya kebebasan diri sebagai manusia, apalagi menyangkut anak-anak orang kecil. Baik, itulah informasi hari ini. Terima kasih. Saya Omen O, begitulah kura-kura.